argumen sini dan sini ya, terakhir kesimpulan. Berarti cuma 3 kali doang ya, kayak 3 kali ngomong antara tim. 3 kali ngomong. Argumen pertama. Ya, pertama menyusun. Ada argumen baru kesimpulan. Iya. Tapi ada argumennya 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali. Saling. Ya. Paham ya, juga diingetin ya. Oh, udah mulai malah. Yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam kegiatan debat hari ini. Saya Alvar Renaki selaku moderator. Dan saya Muhammad Sudari Sunoto selaku timer. Saya akan memandu jalannya debat dengan mosi suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus. Telah hadir di tengah kita 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra, yang akan menyampaikan argumen secara bergantian. Dan saya akan buka dengan baiklah, untuk 2 tim saya beri waktu 3 menit untuk membuat argumennya. Untuk waktunya dimulai dari Masing-masing tim dari kontra mengenalkan dirinya. Tim pro. Saya Megana Fatimah. Saya Elindana Bila Putri. Saya tidak pada ini Siva. saya Muhammad Bulan juga. Untuk tim kontra silakan. Saya Bara Syakira. Saya Rose Aisyah Pacari. Saya Abdullah Farahbadi. Saya Almasa Budain. Baiklah, saya akan beri waktu 3 menit untuk menyiapkan argumennya. Untuk waktunya bisa dimulai dari sekarang. Untuk waktunya tersisa 1 menit. Waktu tersisa 10 detik. 5,
5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Silakan untuk tim pro menyampaikan argumennya. Ya, untuk waktunya dimulai dari sekarang. Menurut saya, Petrus merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru untuk menekan masalah kriminalitas, apalagi saat itu kondisi negara itu sedang tidak stabil baik secara politik maupun statistik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi di zaman itu lagi banyak-banyaknya KKN, korupsi sama nepotisme. Jadinya para aparat keamanan, para polisi nggak bisa menekan kejahatan dengan baik. Akhirnya Petrus ini secara statistik juga bisa menurunkan tingkat kejahatan secara signifikan. Jadi karena di masa Orde Baru itu kejahatan sangat tinggi dan bikin rakyat takut, pemerintah pakai cara tegas lewat operasi Petrus. Memang keras, tapi ini terbukti berhasil. Penjahat itu menjadi takut, rakyat menjadi aman gitu. Keamanan ini penting supaya negara bisa membangun dan rakyat hidup tenang. Dengan keberhasilan itu juga Petrus juga bisa menekan angka kriminal. Nah, negara itu juga jadi bisa membangun kembali otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan negara. Serta dengan adanya Petrus juga menunjukkan bahwa pemerintah itu serius dalam melindungi masyarakat. Menambahkan yang sudah dikatakan oleh Naila, jadi apabila Petrus itu dilaksanakan, maka kriminalitas itu akan menurun. Nah, jika menurun, maka polisi juga kerjanya berkurang kan. Jadi kalau polisi berkurang, nanti negara juga pengeluaran untuk biaya polisi lapas dan lain itu menurun gitu. Jadi nanti kita bisa dengan cepat nih menjadi negara gitu. Walau keras, tentang ini masyarakat rasa disiplin, orang jadi berpikir 2 kali sebelum melanggar hukum atau membuat keributan. Preman-preman yang bisa beraksi bebas jadi hilang dari jalanan. Untuk menunjukkan negara berdiri dan berani bertindak. Dalam konteks saat itu, cara ini dianggap solusi yang paling cepat dan ampuh. Waktu masih tersisa 35 detik. Oke, baik, cukup. Silakan. Silakan untuk tim kontra menyampaikan argumennya. Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Ya, kalau menurut saya keamanan yang dibangun lewat Petrus bukanlah keberhasilan, tapi kegagalan. Negara dalam menegakkan hukum membunuh tanpa pengadilan hanya menunjukkan bahwa aparat tidak mampu menangani kejahatan secara adil dan legal. Ini bukan solusi, tapi bentuk keputusan yang melahirkan ketakutan, bukan kepercayaan masyarakat kepada negara. Masih tersisa 2 menit. Ini operasi Petrus juga bisa menimbulkan potensi salah sasaran. Beberapa korban diduga bukan penjahat, melainkan orang-orang miskin yang dianggap mengganggu pemandangan kota. Hal ini menunjukkan tidak adanya mekanisme seleksi atau investigasi yang benar. Pertama, Petrus adalah pelanggaran HAM yang nyata. Ribuan orang tewas tanpa proses pengadilan. Mereka tidak diberi hak untuk membela diri, tidak diadili secara adil, dan banyak dari mereka bahkan tidak pernah diidentifikasi. Ini adalah pembunuhan di luar hukum yang tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun, termasuk keamanan. Operasi ini menghancurkan sistem hukum itu sendiri ketika aparat negara bertindak sebagai hakim, juri, dan al-qudus sekaligus. Lalu apa gunanya pengadilan? Apa artinya hukum kalau negara sendiri yang melanggarnya? Ini bukan memperkuat hukum, tetapi membunuh secara perlahan. Petrus itu menebar teror bukan rasa aman, karena keamanan seharusnya itu menciptakan rasa tentram bukan takut. Saat itu masyarakat tidak merasa dilindungi, justru takut bahwa mereka bisa sewaktu-waktu dijadikan takut. Menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan, bahwa Petrus ini juga dapat melanggar hak asasi manusia, yang dimana melibatkan pembunuhan tanpa proses hukum yang sah. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan? Petrus
menciptakan budaya ketakutan bukan rasa aman. Ya, kriminalitas mungkin menurun, tapi bukan karena masyarakat percaya pada hukum, melainkan mereka takut karena dibunuh. Negara bukan menciptakan rasa aman yang adil, tapi rasa takut yang represif. Waktu masih tersisa 30 detik. Apa saja? Petrus juga melanggar hak asasi manusia, yaitu yang pertama orang-orang ditembak mati tanpa proses pengadilan atau secara tiba-tiba ditembak mati. Terus banyak korbannya tidak pernah diketahui identitasnya secara resmi. Terus keluarga korban juga tidak mendapat kejelasan atau keadilan yang benar. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Dipersilakan untuk tim pro membahas argumen dari Saya beri waktu dari sekarang. Menanggapi argumen saudara Odin tadi mengenai tentang Petrus adalah bentuk ketidakbecusan aparat dalam penanganan kriminal, ya benar. Jadi waktu itu kan memang aparat keamanan sama polisi itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena banyaknya nepotisme sama kolusi. Akhirnya setelah didesak masyarakat, pemerintah mengambil tindak tegas dengan cara menggunakan Petrus, yang dimana saat itu memang terbukti efektif dapat mengurangi tingkat kriminalitas dibanding para kriminal harus melalui jalur hukum, yang dimana waktu itu banyak kasus suap segala macam. Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah bentuk ketidakbecusan pemerintah, salah. Ini lebih ke bentuk respon yang baik dari pemerintah menanggapi permintaan masyarakat. Waktu masih tersisa 2 menit 8 detik. Izin menanggapi argumen dari saudara Farah. Memang ada rasa takut, tapi justru yang takut itu adalah pelaku kejahatan. Bagi warga biasa yang taat hukum, Petrus justru membuat mereka merasa lebih aman. Padahal dalam situasi darurat, tindakan tegas memang perlu agar keamanan bisa dipulihkan secepatnya. Menanggapi argumen dari Odin, kami memahami bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sangat vital. Namun, justru dalam keadaan darurat itu, darurat yang dengan maraknya kejahatan tindakan tegas seperti Petrus itu menunjukkan bahwa negara itu tidak tinggal diam. Ya meskipun ada rasa ketidaknyamanan, tapi itu dengan adanya Petrus itu negara tuh memiliki kendali gitu loh. Tapi tanpa aksi nyata gitu, nah negara tuh bisa merasakan bahwa negara lemah dan tidak mampu melindungi mereka itu kayak tadi tuh negara itu merasa bahwa negara lemah dan tidak melindungi mereka tuh kayak katakan masyarakatnya tuh terus melawan gitu loh, otomatis negaranya makin memperkuat pertahanan mereka supaya tidak dijebol oleh masyarakat gitu yang mendemonstrasikan ketidaksukaannya terhadap negara. Izin menambahkan nih, jadi kalau program Petrus ini dilakukan secara merata atau menyeluruh, itu juga bisa mengurangi korupsi gitu. Dimana angka korupsi ini di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Jadi Petrus ini tuh sangat penting gitu loh untuk memberantas korupsi ini. Terima kasih. Silakan untuk tim kontra membalas argumen dari tim. Waktunya saya mulai dari sekarang. Izin menanggapi, kita tidak boleh lupa bahwa operasi semacam ini rawan salah pergunakan. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, siapapun bisa jadi target, preman, aktivis, bahkan orang yang dicap sebagai mengganggu stabilitas. Bukankah ini sama saja membuka jalan penyalahgunaan kekuasaan? Dia menanggapi dari tadi yang Sigan sama Naila katakan, kalau menurut saya memang benar ada baiknya Petrus diadakan, tetapi kenapa harus namanya itu disamarkan atau tidak diketahui dan itu membunuhnya secara tiba-tiba atau tanpa pengumuman terlebih dahulu. Waktu masih tersisa 2 menit 10 detik.
manusia. Tetapi pembunuhan tanpa proses hukum justru menunjukkan gagalnya sistem hukum. Keamanan sejati lahir dari keadilan, bukan dari teror dan ketakutan. Menambah perkara, persekusi itu adalah bentuk pelanggaran HAM paling berat karena melibatkan pembunuhan tanpa proses hukum. Karena itu setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan pengadilan yang adil. Contohnya korban Petrus tidak terbukti bersalah, bahkan ada yang masih remaja atau tidak punya catatan kriminal. Ini menciptakan presiden buruk bahwa negara bisa membunuh siapapun tanpa pertanggungjawaban. Waktu masih tersisa 1 menit 20 detik. Apakah ada yang menambahkan? Ya, saya juga ingin menambahkan dari Petrus tersebut itu kenapa kenapa aktivis itu ikut terbunuh atau dan lain-lainnya, padahal itu maksudnya tidak melakukan kejahatan dan lain-lain, hanya menyuarakan saja suara rakyat. Petrus juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Komposisi Petrus rawan penyimpangan, bisa digunakan untuk membungkam lawan politik, aktivis atau kelompok tertentu. Beberapa korban Petrus tidak terkait kriminalitas, tapi dianggap mengganggu ketertiban. Negara menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat. Waktu tersisa 30 detik. Sedikit menambahkan, Petrus juga dapat menciptakan ketakutan dan merasa aman warga, takut pada aparat, bukan merasa dilindungi. Keamanan tanpa rasa percaya adalah semu. Waktu masih tersisa 20 detik. Apakah yang ditambahkan? Baik, tidak ada. Saya rasa cukup. Baiklah, saya persilahkan untuk tim Pro membalas tim kontra. Untuk waktunya saya mulai dari sekarang. Menanggapi konten tadi yang masalah kenapa nggak diumumin dulu. Jadi dulu itu di zaman Orde Baru itu sempat dilakukan pengumuman untuk semua pelaku kriminalitas untuk menyerahkan diri ke kantor polisi secepatnya tanpa menyebutkan nama. Sedangkan kenapa nggak diumumin? Tentu saja nggak sesuai sama visi Petrus ini yang mereka tuh mau langsung bunuh penjahatnya. Misal orang harus dikasih tahu dulu, kamu melakukan kejahatan, besok aku bunuh ya. Orangnya tidak bisa kabur dong, bisa kabur, bisa ngumpet, bisa nyuap. Nah, kan fungsi Petrus itu kan buat ngilangin itu. Karena dulu itu aparat keamanan dianggap tidak bisa menekan kriminalitas yang baik secara hukum, akhirnya dilakukan Petrus. Kalau misalnya kita kasih tahu secara terbuka, ya orangnya jadi bisa cari celah buat suap, bisa kabur, bisa sembunyi segala macam. Kalau aktivis yang dibunuh, jadi dulu itu emang yang ramai di zaman Orde Baru itu nggak cuma aktivis politik yang menyuarakan demokrasi juga, tapi ada orang yang menyebarkan skenario membenci pemerintah. Jadi skenario yang tidak berdasarkan faktual, yang kesannya itu pemerintah melakukan banyak kesalahan untuk memancing kemarahan masyarakat kepada pemerintah, yang tentunya waktu itu udah waktu masih pemerintahan awal, terus negara kondisinya lagi nggak stabil, ditambah skenario dari aktivis-aktivis yang nggak jelas itu, tentunya orang seperti itu harus dibunuh. Waktu masih tersisa 1 menit 30 detik. Bisa menanggapi tanggapan dari saudara Ais dan saudara Farah terkait dengan pelanggaran HAM tadi. Itu tuh sebelum Petrus melaksanakan tugasnya pastinya riset dulu kan, riset dulu ini orangnya yang mau jadi sahar nih itu gimana di luar belakangnya, kriminalnya tuh apa aja gitu, pasti kan ada kayak riset dulu gitu. Terus coba kita bandingkan dengan sekarang ini, tanpa adanya metode Petrus ya, banyak sekali para koruptor yang lolos gitu dari persidangan. Ini membuktikan kalau Petrus itu emang kayak perlu gitu dilakukan, karena emang kalau tanpa Petrus itu tuh bisa bikin orang yang punya kuasa itu semena-mena gitu loh, terutama para koruptor menteri itu. Jadi menurut kami Petrus itu emang sangat perlu diadakan kembali. Terima kasih. Waktu tersisa 40 detik. Menanggapi argumen dari Fahri, benar bahwa kekerasan itu bukan solusi yang ideal. Namun konteks saat itu kan negara sedang genting-gentingnya kan, kriminalitas merajalela, sistem hukum lamban, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Nah, Petrus itu bukan sekedar kekerasan, tapi strategi pencegahan yang ekstrim dalam situasi yang ekstrim juga. Bahkan penurunan drastis tindak kriminal menunjukkan bahwa efeknya langsung dan nyata. Negara tidak membuka jalan kejahatan, tetapi justru menutup
peluangnya secara tegas. 2, 1. Cukup? Silakan untuk tim kontra membalas tim pro. Waktunya dimulai dari sekarang. Izin menanggapi, Petrus ini bukan solusi jangka panjang. Memang angka kriminalitas sempat turun, tapi hanya menekan gejalanya, bukan menyelesaikan akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Setelah itu ketimpangan tetap ada, kejahatan tetap terjadi, dan masyarakat tetap hidup dalam trauma. Dan yang lebih penting lagi, Petrus menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan yang mengirimkan bahwa negara bisa membungkam siapa saja tanpa proses. Ini bukan sekedar kebijakan keamanan, ini adalah represi, bentuk kekuasaan otoriter yang tidak boleh kita biarkan terulang. Waktu masih tersisa 2 menit 10 detik. Menanggapi saudara Erinda, menurut saya Petrus itu nggak perlu diadakan kembali karena dampak dan resikonya itu sangat besar. Menghidupkan kembali operasi Petrus merupakan langkah mundur yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun kriminalitas akan menjadi masalah serius, solusi seperti penembakan misterius justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan proses hukum yang sah. Waktu masih tersisa 1 menit 40 detik. Karena Petrus dianggap berhasil, pendekatan kekerasan seperti Petrus menutup peluang bagi kebijakan yang mencegah kejahatan lewat pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan. Ya, izin menanggapinya dari Zidan tadi. Yang saya maksud itu bukan maksudnya kayak mau dibunuh diumumin dulu, tapi kenapa setelah dibunuh itu langsung kayak ditinggalkan di jalanan atau di mana, dan itu tidak ada pertanggungjawaban hukum. Terus keluarga, maksudnya setelah dibunuh dan lain-lain itu keluarga korban tidak diberitahu atau gimana itu. Terus identitas korbannya juga tidak diketahui. Terus penguburan dilakukan diam-diam sama aparat dan lain-lain. Waktu masih tersisa 45 detik. Nah, hitung mundur apabila tidak ada maka dianggap selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Baiklah, untuk tim pro menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit. Untuk waktunya saya mulai dari sekarang. Menanggapi Fahri, kan kalau tadi kesimpulan. Ya, kesimpulannya Petrus itu memiliki beberapa sisi yang bisa kita lihat. Waktu itu membawa dampak yang baik juga. Salah satunya menunjukkan kalau pemerintah itu masih punya kendali atas masyarakatnya, terus mengendalikan stabilitas nasional dan politik, menekan angka kriminalitas juga. Angka kriminalitasnya juga banyak, data-datanya bisa dicek aja. Kayak per provinsi itu mereka turun hingga 40% angka kriminalitasnya. Walaupun dianggap melanggar HAM, tapi terbukti Petrus merupakan salah satu cara yang efektif buat menghilangkan angka kriminalitas, apalagi di saat negara sedang tidak stabil. Waktu masih tersisa 1 menit. Jadi Petrus itu tuh sangat penting apabila diadakan kembali. Dimana apabila kita melihat kondisi Indonesia sekarang, di mana angka koruptor atau korupsi yang paling merugikan negara itu sangat tinggi. Jadi kita butuh adanya Petrus, apalagi kalau kita membuat Petrus itu sekarang gitu. Jadi nggak pandang bulu, mau itu petinggi atau siapapun itu yang melakukan kriminalitas itu di terima kasih sekian dari saya. Waktu tersisa 30 detik. Waktu tersisa 20 detik. Cukup. Sudah baik. Cukup. Silakan untuk tim kontra menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit. Untuk waktunya saya mulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya adalah
Operasi penembakan misterius atau Petrus adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang dilakukan secara rahasia tanpa transparansi dan akuntabilitas. Korban-korbannya yang sebagian besar tidak diumumkan secara resmi sebelum tanpa proses hukum dan sering digugurkan tanpa identitas yang jelas. Ketidakan informasi dan kejelasan bagi keluarga korban menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Petrus bukanlah keberhasilan keamanan, melainkan cermin kekuasaan yang tidak melalui teror dan kekerasan. Kembali lagi, operasi Petrus merupakan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Eksekusi tanpa pengadilan tanpa ketakutan bukan keamanan. Keamanan sejati hanya tercapai melalui penegakan hukum yang adil dan menghormati hak manusia. Waktu masih tersisa 1 menit 5 detik. Ya kalau menurut saya sebaiknya Petrus itu kesimpulannya itu Petrus tidak dilakukan lagi karena untuk sekarang juga masih banyak koruptor atau kasus-kasus yang aparatnya disuap menggunakan uang dan bisa maksudnya menghilangkan kasus dengan berita-berita terbaru saat ini. Waktu masih tersisa 40 detik. Mengulang kebijakan seperti Petrus hanya akan membuka luka lama, menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan merusak demokrasi. Oleh karena itu, kami menolak keras keberadaan maupun pengulangan operasi seperti Petrus dalam sistem keamanan negara. Waktu masih tersisa 20 detik. Masih ada kesempatan. Apakah cukup? Oke, cukup. Baiklah, terima kasih kepada kedua peserta debat yaitu tim pro dan tim kontra yang telah memberikan pemaparan dan argumen yang sangat menarik. Debat ini saya selesaikan. Debat ini saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua tim. Grogi Aufa.